Sekitar tahun 1960 ada dua orang penduduk desa Bugo yang bernama Bapak Sunar dan Bapak Kaswi yang bekerja pada perusahaan roti milik orang Cina di Kudus. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan roti tersebut, mereka akhirnya menguasai cara dan teknik pembuatan roti. Kemudian pada tahun 1970, setelah merasa mampu dan menguasai cara pembuatan roti, mereka memutuskan untuk usaha mandiri dalam bidang pengolahan kue dan di desa Bugo. Kami adalah petinggi desa Bugo, Kecamatan Lan, Kabupaten Semarang, bahwa kami ingin memperkenalkan desa Bugo pada seluruh masyarakat, bahwa desa Bugo kami tidak tahu sejarah asal mulanya, namun kalau kami berpikir bahwa Bugo itu identik dengan kata buga. Mungkin pada waktu zaman penjajahan, orang Indonesia orang Jawa khususnya tidak bisa logat A mungkin O, akhirnya buga itu menjadi O, jadi buga berubah menjadi desa Bugo. Ini ada bukti yang otentik bahwa sejak dari dulu Bugo adalah ternyata dengan identik makanan, yaitu ternyata masyarakatnya adalah pengrajin roti dan kue, sehingga kami menganggap bahwa desa Bugo adalah identik dengan buga, yaitu makanan. Jadi kami sebagai petinggi telah mencanangkan dan membuat program bahwa akhirnya Bugo kami jadikan sentra industri roti dan kue. Untuk saat ini, Bugo adalah salah satu desa di Kabupaten Semarang yang menjadi sentra industri roti. Ini adalah program kami pada waktu tahun 90-an. Di dalam kegiatan kerja pertanian, kami selalu memunculkan program ini di hadapan Bupati, sehingga pada waktu itu kami kesulitan untuk akses jalan, dan tentunya pada waktu itu juga belum ada aspal. Alhamdulillah pada waktu itu di-ACC oleh Pak Bupati Hendro Martoyo, kami dibuatkan jalan dengan roadmap. Kemudian setelah itu kita dibuatkan lebar jalan dengan menyender Sungai Bum Lama itu sampai Bugo. Dan saat ini Bugo adalah benar-benar sudah menjadi kenyataan sebagai desa sentra industri roti dan kue. Kampung ini dikenal oleh warga desa lain sebagai desa roti. Karena hampir mayoritas warganya jualan roti, mereka memproduksi roti di rumahnya dan menjualnya ke pasar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, termasuk juga mengirim ke pasar di Kudus dan Demak. Usaha roti di desa Bugo ini sudah menjadi magnet bagi semua pedagang grosir. Sekarang usaha ini sudah jadi warisan turun-temurun dan setiap warganya dan pemudanya sudah mampu untuk membuat roti. Perkenalkan, nama saya Denny Ahmad Adib. Saya pengelola UMKM usaha produksi roti, yaitu Dimas Bakery di Desa Bugo, RT 01 RW 02, Kecamatan Walahan, Kabupaten Jepara. Ini sebenarnya sejarah dari usaha UMKM roti ini dulu sudah lama sekali, sejak orang tua saya sekitar tahun 80-an. Saya di sini hanya melanjutkan usaha orang tua saya sebagai generasi yang kedua, gitu Pak. Saya mulai melanjutkan usaha ini tahun 2016 sampai sekarang. Kalau satu karung, kalau pia itu sekitar 2000 pieces.
Kalau ya katakanlah sekitar rata-rata per hari masak 4 karung, Mas. Peran pemerintah dari Dinas Koperasi dulu waktu peristiwa COVID itu semua UMKM kan rata-rata kolab. Nah, pemerintah memberikan bantuan berupa bahan pas kondisi COVID itu, pas kolab semua itu. Setiap pagi sebelum waktu subuh, puluhan mobil silih berganti membawa roti dan snack, ada yang membawa dengan box tertutup, ada juga yang pakai mobil L300 atau angkutan cold diesel. Pilihan mereka apapun transportasinya, yang penting bisa sampai tujuan. Di dalam pelayanan publik, kami telah membuat keputusan, yaitu di dalam pelaksanaan pemerintahan ini kami memfungsikan daripada organisasi sesuai dengan tupoksinya, sehingga mereka kami berikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan, sekaligus kami menyerahkan anggarannya 100% kepada organisasi. Intinya kami tidak intervensi kepada keuangan organisasi, jadi semua kami serahkan. Kemudian untuk pelayanan publik, masyarakat bisa datang mulai pelayanan secara umum, yaitu mulai jam setengah 8 sampai jam 3 kita melayani di masyarakat. Apabila masyarakat membutuhkan pelayanan, kita masih menunggu sampai sore dan waktunya hanya beberapa menit saja kita selesaikan. Dan kalau malam hari seandainya ada yang butuh, yang emergensi, tentunya kami tetap melaksanakan atau menerima pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kami tidak akan menolak manakala masyarakat minta bantuan, dan kami siap untuk membantu apapun, dimanapun kami siap untuk membantu. Ini adalah mutu kami di tengah masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih senang dan lebih proaktif pada pemerintah desa. Kami juga sudah memberikan internet kepada seluruh pos kamling, dan kita berikan wifi, sehingga masyarakat kalau mau mengakses lewat wifi di masing-masing pos kamling itu sudah ada, tidak perlu kemana-mana, cukup ke wilayah masing-masing. Di pos kampling itu sudah siap untuk mengakses kemana-mana. Dan masyarakat boleh mengakses di pemerintah desa, yaitu pemerintah desa Bugo. Ketik itu nanti akan muncul semua yang ada di pemerintah desa Bugo. Nanti akan bisa melihat APBDes untuk kegiatan-kegiatan yang lagi hot, mungkin nanti akan kelihatan di sana. Itu adalah salah satu pelayanan publik kami dengan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih dekat dengan pemerintah desa, dan tentunya banyak dukungan dari masyarakat.
Buku bekerjasama dengan PT Seribu Raya, yaitu yang ada di Semarang, produk pembuatan tepung terigu merek Talimas, ada beruang biru dan lain-lain. Kita kerjasama dengan PT Seribu Raya, dengan kompensasi kita harus menggunakan tepung terigu produk Seribu Raya. Kemudian untuk kita yang menggunakan tepung terigu itu ada beberapa program yang diberikan kepada UMKM di sini, yaitu setiap bulan kita mendapatkan cashback atau pengembalian sebesar 1 juta rupiah. Kemudian di dalam pertemuan operasi itu nanti kita undi, siapa yang mendapatkan siapa yang keluar itulah yang mendapatkan daripada cashback itu. Kemudian bagi anak-anaknya orang pengrajin atau yang berusaha UMKM ini, anaknya lulus SMA, itu diberi kesempatan mendapatkan beasiswa dikuliahkan di IKOPIN Bandung dengan biaya ditanggung oleh PT Seribuga sampai lulus, dan semua biaya ditanggung semua, baik makan, minum, kos, mungkin untuk peralatan itu ditanggung. Kemudian nanti setelah lulus dia akan ditempatkan di perusahaan Seribuga itu untuk bekerja di sana. Nah, saat ini di Mugu sudah ada 2 orang yang mengikuti program itu, dan saat ini yang ada yang masih aktif, yaitu masih kuliah sekitar semester 7 atau berapa. Nah, ini mereka juga masih mengikuti. Di Buku ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, di mana ada beberapa unit yang dikelola. Satu yaitu ada pemanfaatan sungai, di mana di situ ada permainan wahana air, yaitu BBB-an dan mobil-mobilan. Itu bisa dimanfaat oleh masyarakat sekeliling untuk menyewa dengan biaya sangat murah, yaitu 10.000. Kemudian ada yaitu kalau malam Kede Tambak, yang mana juga dikelola oleh BUMDes. Namun untuk pengelolaan itu diserahkan kepada Pokdawis, kelompok sadar wisata, yang mana mereka yang mengelola daripada kegiatan. Untuk tempat wisata di Bugu ini, itu tempatnya sangat enak karena kita menyediakan wifi, kemudian ada TV untuk karaoke, ada meja yang panjangnya 16 meter dan kursi bar ini yang sangat bagus untuk nongkrong, khususnya bagi anak-anak muda. Tentunya kita membuat program ini untuk mengundang para anak-anak muda untuk nongkrong di Kede Tambak ini agar agar wisata ini bisa berkembang, tentunya akan dikenal oleh masyarakat. Jadi kami sudah menyiapkan segalanya, dan kami juga menyediakan lokasi jalannya sudah kita lebarkan, yang dulu 4 meter sekarang sudah menjadi 6 meter. Ini adalah salah satu tempat kegiatan wisata di Kampung Tambak Desa Bugu. Di Desa Bugu ada budaya yang sudah turun-temurun, bahkan kami sendiri tidak tahu asal-usulnya, namun itu menjadi salah satu kepercayaan masyarakat, yaitu namanya sedekah bumi. Sedekah bumi ini masyarakat desa semuanya pas jam 12 siang itu ikut mengajatkan atau memberi berkat ke balai desa untuk acara selamatan. Kemudian hari itu juga ada kegiatan yaitu wayangan semalam suntuk. Semua ini adalah bentuk syukur pada masyarakat kepada Allah SWT bahwa
ternyata di Desa Bugo ini para petani yang menanam ini setiap tahun harus mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, yaitu berupa sedekah bumi. Pada sore hari kami berada di pelataran Mbah Buyut Mintorogo, bahwa untuk makom Mbah Buyut Mintorogo ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Bugo, yaitu setiap malam Jumat pada hadir ke sini membawa makanan, yaitu berupa tumpeng dan lengkap nasinya untuk selamatan sebagai tolak bala. Ini sudah dilakukan oleh masyarakat Bugo dan di sekitarnya sudah bertahun-tahun. Mungkin sejak sebelum saya lahir pun sudah ada orang datang ke sini membawa selamatan berupa ingkung dan nasi lengkap. Ini yang kita lihat selama ini. Kemudian pada saat ini juga ada anak-anak muda yang dari pesantren, yaitu khususnya Pak Ustadz Sholihul Muslim Al-Hafidh, yang menggagas mengenai kegiatan ini, yaitu pada bulan Suro, yaitu mengadakan hari ulang tahun Mbah Buyut Mintorogo. Juga ada kegiatan yang namanya Tumpeng Sapat. Tumpeng Sapat ini adalah gagasan dari pondok pesantren Pak Ustadz Sholihul Muslim Al-Hafidh, yang mana kegiatan ini hampir serupa seperti Ratu Kalinyamat dalam ulang tahunnya. Kita memakai kereta, juga ada yang menjadi kayak pengantin, kemudian diarak dan dinaikkan kereta keliling desa, dan kemudian akhirnya yaitu ziarah ke makom Mbah Mintorogo. Ini sudah berlaku beberapa tahun. Insya Allah kegiatan ini akan kita jadikan momen atau budaya khusus di Bugo, yaitu mengenai Tumpeng Sapat.